Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang diberkati Allah, marilah kita manfaatkan barang 10-15 menit untuk mendengarkan wasiat-wasiat Rasul tentang bagaimana kita hidup dan mengatasi persoalan kehidupan ini. Jemaah yang diberkati Allah, ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau kita laksanakan itu selesai ya masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan hari ini. Jemaah yang diberkati Allah, kadang-kadang ada persoalan yang bagi kita umat Islam ini kita dengar terjadi di kalangan umat Islam itu seperti tidak masuk akal. Terutama itu berkaitan dengan sikap terhadap orang tua. Islam itu juga sangat jelas perintah untuk menghormati orang tua. Jemaah yang diberkati Allah, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Inna Allah azza wa jalla, jadi Rasulullah bersabda, Inna Allah azza wa jalla harrama alaikum, mengharamkan di atas kamu sekalian, uquqal ummahat, durhaka terhadap ibu, wa wa'dal banat, membunuh anak, menguburkan anak perempuan, ya. Wa man'an wahat, mengambil yang tidak berhak diambil atau meminta yang bukan hak kita meminta. Kemudian wa karihalakum salasan. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, kalau tadi mengharamkan, ini mengatakan benci ketiga hal. Yang pertama kill wa qal, ya, hoax, menyampaikan berita yang kita tidak tahu bagaimana berita tersebut. Kemudian wa kasratus sual, banyak sekali meminta-minta. Kalau kita lihat dalam syarah Subul Salam, syarah daripada hadis Bulughul Maram, diarahkan pembicaraan tersebut, kasratus soal ini banyak meminta uang pada orang lain yang tidak perlu kita minta. Kemudian yang terakhir wa idha'ah mal, membuang-buang harta, menggunakan harta itu secara tidak bijak. Jemaah yang diberkati Allah, ini persoalan pertama, masalah uququl walidain. Kalau di sini disebut dengan uququl ummahat, ya, durhaka terhadap ibu. Artinya hadis ini tidak hanya terhadap ibu, tapi terhadap bapak juga. Karena dalam surah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, wa bil walidain, terhadap kedua orang tua. Kemudian didukung juga ada hadis-hadis lain yang uququl walidain, disebut dengan uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Jemaah yang diberkati Allah, orang tua siapapun dia, ya, laki perempuan, di negara-negara Islam atau di kawasan yang mayoritas muslim itu surga. Mestinya, dan itu terjadi. Ya, surga. Artinya begitu seseorang itu sudah tua, ya, apakah dia berpendidikan atau tidak berpendidikan, dia menjadi ratu bagi anaknya. Mestinya seperti itu, dan alhamdulillah terjadi dalam kalangan masyarakat muslim. Tapi ada hal-hal kita yang rasanya tidak masuk akal itu terjadi. Ya. Bagaimana seorang anak memperlakukan orang tua, hanya misalnya dengan kasus-kasus, kita belum bisa menyebutkan hak warisan. Warisan itu disebut harta warisan apabila orangnya tuanya sudah meninggal. Ya. Kalau orang tua, terutama bapak atau ayah ini belum meninggal, hartanya itu milik dia. Anak itu tidak punya hak. Ya. Kalau sudah meninggal, baru disebut dengan harta warisan. Ya. Ada kasus, misalnya, ya, memang negara ini ada istilahnya, ada protection, ada perlindungan terhadap hak-hak individu, ya. Kalau tidak salah saya ada peraturan seseorang orang tua tidak boleh menjual harta kecuali dengan izin istri, ditambah lagi dengan izin anak. Jemaah yang diberkati Allah, ada kasus yang terjadi, seorang ayah dia punya masalah dengan keuangan. Keluar dari rumah sakit, berhutang kepada orang lain. Dia punya tanah, hendak dijual. Karena syarat tadi dalam kasus jual beli ini tidak di tangan, ada di sign di tangan
ditanda tangan oleh anaknya, proses penjualan ini tidak terjadi. Dan tega anak tidak mau tanda tangan. Ini rasanya tidak masuk akal. Ya. Kadang-kadang orang tua itu bijak juga. Dia dari sisi dia. Ya. Begitu misalnya ada anak 5 orang, ada aset, itu langsung dibagi sebelum dia meninggal. Dia khawatirkan anak itu nanti ketika meninggal harta warisan jadi persoalan. Apa yang terjadi? Ya. Harta-harta itu diambil, dijual, ya. Akhirnya orang tuanya terlantar. Kadang-kadang ada juga kasus yang seperti di Singapura dulu. Ya. Orang tua yang kaya raya, dia kasih harta untuk anaknya, anaknya menikah dan dia menguasai rumah tersebut. Ayahnya jadi terlantar. Ini rasanya terjadi di kalangan umat Islam ini tidak masuk akal. Jemaah yang diberkati Allah, tapi itu terjadi. Ya. Itu terjadi. Yang kita itu tarik nafas panjang kalau mendengar itu. Dan jemaah yang diberkati Allah, ya, itu sudah begitu sering kita dengarkan kasus-kasus gara-gara harta yang masih milik orang tuanya, orang tua terlantar atau tersakiti dengan hal tersebut. Dalam Al-Quran disebut wala taqul lahuma uff. Uff, bahasa kita diterjemahkan. Memang ucapan bahasa Arab ini uff itu kesannya ringan, ya suara bedil saja orang Arab menyebut dengan zuf. Kita tum tam beng, orang Arab zuf. Tapi itu sangat menyakitkan. Kemudian para ulama juga sepakat untuk menentukan bahwa sesuatu di sini dalam Al-Quran disebut dengan kata ya, yang kata itu menyakiti orang tua. Para ulama sepakat adat atau uruf di suatu kaum, suatu bangsa, ya, mungkin dari satu tempat ke tempat lain itu berbeda. Ada misalnya kalau di Filipina, orang kalau nunjuk itu pakai mulut. Where is the restaurant? Over there. Where is the toilet? Over there. Dengan mulut. Ya, bagi mereka itu biasa. Tapi kalau di tempat kita menunjuk dengan mulut itu tidak sopan. Dan ketika kita tunjukkan pada orang tua kita bertanya dan kita tunjukkan dengan mulut seperti orang Filipina, itu dosa. Itu haram. Jadi masalah ini berbuat baik terhadap orang tua, perilaku yang melanggar uruf, adat, kebiasaan dan membuat orang tua itu tersinggung, dosa. Haram alaikum, diharamkan atas kamu sekalian. Jemaah yang diberkati, ini persoalan yang hari ini kita bukan saja kata-kata menyakiti, tapi perilaku yang membuat orang tua itu menderita sampai akhir ayatnya. Fama balu hadzal walad, anak macam apa ini? Jemaah yang diberkati Allah. Kemudian persoalan kedua adalah wa'dal banat, menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Mungkin tidak ada itu, tidak terjadi. Betul, memang tidak terjadi. Orang sekarang menguburkan seperti orang-orang Quraisy dulu, ya, sebelum Islam menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Tapi jemaah yang diberkati Allah, ada beberapa kasus yang kita ketahui. Seorang orang tua atau dua sebagai ibu dan anak meninggalkan anaknya di jalan dengan sengaja, meninggalkan anaknya di tempat keramaian. Alhamdulillah dipelihara orang, anak itu jadi besar. Itu haram. Dia ambil anak tanpa ada rasa tanggung jawab, taruh panti asuhan. Ibu bapaknya masih ada. Itu membunuh anak. Tidak membunuh secara fisik, tapi mentalnya hancur. Bayangkan seorang anak perempuan begitu besar, nanya siapa bapakmu, tidak tahu, saya dipelihara. Bagaimana itu? Dipelihara sama orang lain. Itu terjadi di masyarakat. Ini adalah perbuatan haram. Jamaah yang diberkati Allah, ini peristiwa-peristiwa yang menyedihkan ini terjadi, ya, di kalangan umat Islam. Bukan tidak ada ta'lim, bukan tidak ada risalah dari Nabi Muhammad SAW, tapi orang melupakan, orang cuek dengan perintah Nabi, orang tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan itu membuat hati kita hancur mendengar peristiwa-peristiwa mendasarkan. Dan bagi kita umat Islam ini, apabila mendapatkan anak-anak semacam itu, kita pelihara, taruh di panti asuhan, taruh di pesantren, dibiayakan dan dibiayai dan sebagainya.
Wa man ahyaha fakannama ahyana sajamia. Kita hidupkan satu orang anak itu kita biayai seperti kita menghidupkan orang semua. Sama dengan membunuh juga seperti membunuh semuanya. Jamaah yang diberkati Allah, mudah-mudahan dua hal yang pendek ini, yang singkat ini kita ingat baik-baik dan kita sampaikan kepada orang lain, pada orang-orang sekitar kita, bahwa berbuat baik atau durhaka terhadap orang tua, durhaka terhadap anak adalah dosa. Dan itu adalah dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.